Doesn't matter which way I play, Middle East and Europe, I'm always enjoy to play football, to win trophies, to score goals, and I want to carry on. You know what is my goal is. I want to win more trophies and I want to reach the number that you all know, and I will reach that number for sure, if no injuries, inshallah. Kita saya tidak berkat oleh hidup Kristus kita yang percaya insya Allah sudah disebut sebelum rasa apapun yang kerjakan dengan kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semua. Kalimat insya Allah yang diucapkan oleh manusia dan itu menggemparkan seluruh dunia saat ini bukan diucapkan oleh seorang muslim tentunya. Dan ternyata diucapkan oleh seorang yang bukan muslim, yaitu Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola yang berada di posisi yang sangat luar biasa saat ini, dikagumi oleh jutaan manusia di seluruh dunia, di berbagai macam benua. Dia adalah ikon sekaligus idola daripada permain bola. Mungkin fansnya Messi akan menuduh saya, oh yang terbaik itu Messi. Oh terserah kalian mau ngomong apa. Saya tidak peduli dengan itu. Bagi saya, kalau saya mengagumi Ronaldo itu bukan dari sisi dia dengan Georgina ya. Memang sampai sekarang belum ada tali pernikahan di antara mereka. Tetapi yang saya kagumi dari dia adalah kedisiplinannya. Kemudian tekadnya, dedikasinya, ketelatenannya itu yang perlu kita ikuti. Dan juga hatinya yang cukup baik sebagai seorang manusia. Dia menolak berbagai macam tawaran-tawaran pihak-pihak yang kontra dengan Palestina. Dan dia mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Itu yang perlu kita garis bawahi. Sebagai sisi humanity manusia, orang yang punya sisi kewarasan, punya sisi manusiawi, pasti akan melakukan hal yang sama, yaitu mendukung kemerdekaan daripada Palestina. Nah, teman-teman semua, tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kalimat insya Allah itu adalah kalimat yang sangat luar biasa. Bahkan seorang Cristiano Ronaldo pun dia sangat paham arti dari insya Allah. Tidak seperti Gilbert Lumoindong itu, yang dia mengatakan my God is not insya Allah God, kata dia kan begitu. Kambing kami gitu kan. My God. Kalau saya kan bacanya bukan God tapi God. Jadi kalau God itu lebih kebacaan saya, kalau saya pribadi sebagai orang yang pernah belajar bahasa Inggris, God itu ya kambing gitu, God. Jadi bukan God tapi God. Jadi kalau kami lebih ke God. Jadi kalau God itu lebih kayak kambing gitu. Jadi kambing kami itu bukan insya Allah Tuhan gitu, bukan Tuhan yang insya Allah. Kata dia begitu. Jadi insya Allahnya Tuhan orang Islam itu diledek sama Gilbert Romaindong. Seolah-olah Tuhan kalau masih pakai insya Allah itu nggak pasti. Kata dia begitu. Sesuatu yang nggak pasti nggak boleh diyakini kan begitu kata dia. Padahal kata insya Allah itu adalah sebuah kepastian yang paling pasti. Kita menyandarkan segala urusan, membuat janji, membuat planning, membuat rencana masa depan harus menggunakan insya Allah. Karena apa? Karena kita gantungkan harapan cita-cita kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa yang punya masa depan. Maka harus menggunakan insya Allah. Justru kalau kita tidak menggunakan insya Allah, di situ kita jadi orang yang sombong. Kenapa? Kita merasa bahwa kita bisa melihat masa depan dan memiliki masa depan. Sehingganya ketika kita merasa sombong, bisa saja Tuhan memutus jalan kita di tengah jalan. Yang seharusnya kita bisa sukses, tapi justru malah dibuat gagal oleh Tuhan sebagai ujian bentuk karena kita sombong tadi kepada Tuhan. Justru dengan kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan melancarkan segala bentuk apa yang akan menjadi planning kita ke depan gitu loh.
Jadi di dalam Islam kata insya Allah itu lebih daripada kekuatan spiritual yang sangat dahsyat, meletakkan cita-cita, angan-angan, kemudian masa depan kita semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada insya Allah. Dan Cristiano Ronaldo paham, maka ketika dia mengatakan saya akan mencetak 1000 gol, dia mengatakan insya Allah. Insya Allah, God willing kalau bahasa Inggrisnya. Insya Allah. Kalau Tuhan menghendaki, maka pasti akan terjadi. Itu sebuah ketundukan dia, kerendahan hati dia, supaya dia tidak dikatakan sebagai orang yang sombong. Kalau dia mengatakan kata insya Allah, sekarang siapa yang bisa berani ngomong dia orang yang sombong? Siapa? Bahkan orang kafir sekalipun nggak akan berani mengatakan dia orang yang sombong. Karena kalimat insya Allah itu justru adalah kalimat paling tulus. Saya akan mencetak 1000 gol, ya, dengan izin Tuhan. Jelas kan, dengan izin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, itu kalimat yang paling rendah hati di dalam Islam. Dalam Islam itu adalah kalimat paling rendah hati. Segala sesuatunya ketika diucapkan dengan insya Allah, Allah pasti akan meridhoinya. Walaupun tidak sampai dengan apa yang dicita-citakannya, tapi Allah akan berikan jalan-jalan yang lain yang sesuai dengan itu. Gitu loh. Jadi teman-teman semuanya, kalau orang-orang Kristen selalu mempermasalahkan kalimat insya Allah, katanya Tuhan Islam itu Tuhan yang nggak pasti. Perhatikan baik-baik, di dalam kitab mereka sendiri banyak kalimat-kalimat yang senada, yang mirip dengan kata insya Allah, yaitu Tuhan menghendaki, jika Tuhan menghendaki. Dan itu semuanya ada di dalam kitab mereka. Hanya saja kadang orang Kristen itu, tadi, mereka tidak mau melihat ke kitab suci mereka. Gitu loh. Dan mereka juga nggak punya bahasa untuk menggambarkan itu. Jadi ketika mereka berjanji, misalkan nih mereka orang Kristen berjanji, oh ya besok saya akan janji kita ketemuan di sini ya. Oh ya kalau Tuhan menghendaki ya gitu. Masa iya pakai kata seperti itu kan kayaknya nggak enak banget gitu didengar. Kalau orang Islam kan enak gitu. Yalah kita besok janjian ya, kita ketemuan di sini jam 9 insya Allah ya. Nah kan enak banget gitu. Ada kalimat menggantikan itu yang nadanya, yang kemudian kalimatnya maknanya luar biasa. Coba kalau orang Kristen. Kayak kalau orang Islam itu kan, alhamdulillah kami mendapatkan berkah, alhamdulillah kami mendapatkan rezeki. Coba kalau orang Kristen misalkan, orang Kristen kan mengatakan puji Tuhan, agak agak ganjil menurut kita itu. Jadi kalimat yang sebetulnya itu diterjemahkan, jadi bukan kalimat aslinya. Ya mungkin senada, mungkin selaras dengan bahasa bahasa yang diinginkan, tetapi kedalaman makna spiritualnya itu nggak dapat sama sekali. Ya, nggak dapat sama sekali. Beda dengan ketika kita mengucapkan kalimat insya Allah. Bahkan pendeta-pendeta orang Kristen saja, mohon maaf nih ya, orang-orang Kristen saja, sekarang sudah mulai nyaman dengan kalimat-kalimat itu. Orang Kristen aja spontan, alhamdulillah, spontan itu, astagfirullah, itu spontan mereka. Innalillahi, itu orang Kristen aja begitu. Jadi kalau kaget, innalillahi, alhamdulillah. Bahkan mereka sesama mereka kadang ya, assalamualaikum, sama-sama Kristen, bukan sama orang Islam ya, sama-sama Kristen. Ngobrol sama mereka ya pakai kalimat insya Allah, pakai kalimat alhamdulillah, pakai seperti orang Islam ngobrol. Makanya kadang bingung, ini aslinya orang Islam apa bukan. Saya pernah ketemu dengan orang Cina, bos ya, waktu itu saya dandan mobil ya, dandan mobil, bosnya ternyata orang Cina, servis AC saat itu. Ternyata orang Cina itu kalau ngomong so Islami banget gitu ya, pakai alhamdulillah, ya syukur alhamdulillah, kemudian insya Allah. Ternyata ketika saya masuk ke dalam ruangannya, saya disuruh masuk, suruh minum-minum teh. Nggak taunya dia masih, ya itu tadi, Cina tulen gitu. Cina sekaligus Kristen. Jadi di situ di ruangan dia itu, di ruang tamunya itu ada dupa, ada foto-foto leluhurnya, tapi juga ada fotonya Yesus, gambar Yesus, dan ada lambang salib. Jadi ya seperti itulah. Jadi mereka menggunakan kalimat-kalimat insya Allah, alhamdulillah, dan sebagainya. Itu sesuatu yang nyaman bagi mereka. Di lidah mereka sudah cukup nyaman dan cukup enak. Karena memang itu memberikan kesan spiritual yang sangat dalam. Bagi orang yang mengucapkannya, ada kenyamanan di dalam hati. Jadi nggak bisa digantikan kalimat-kalimat itu. Bagi orang Islam tidak akan pernah bisa digantikan kalimat-kalimat itu. Dan mungkin bahkan orang-orang non-Islam ketika mengucapkan kalimat itu juga memiliki kenyamanan yang sama. Makanya banyak orang-orang non-Islam yang menggunakan kalimat-kalimat itu sebagai kalimat yang mereka gunakan setiap hari. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.